3-2 terlebih dahulu dan sekarang tim Liquid tadi di blue side. Ya pasti. Tapi Joy-nya di ban sekarang. Ya. Fanny Suyo joining. Oke, lepas Zushin diadu sama Yves ya. Itu yang tadi. Iya, yang sempat kita perbincangkan Iya, juga kalau misalkan Yves dan juga Zushinnya masih bisa diadu. Nah ini fun fact nih, game keempat tadi ya yang kita laksanakan itu adalah game ke-100 dari M6 The World Championship. Bentar, ini berarti game ke-101. Iya, ini salah satu. Apa mau connect lagi? Enggak. Enggak dong. Kan aja kalkulasi lu kan. Berarti nanti kalau lanjut ke game yang ke-6 berarti 102. Game Game ke-7 7 103. mentok tuh. Tahukah kamu 103 adalah angka yang waktu di MSC itu SRG menangkan secara berturut-turut? Oh iya, Loh. jumlah harinya ya. Kleni ke-7 nih ada, saya tenang aja. Selalu Enggak, ada ini cara. ke-8. Emang ke-8 ya? Ke-8. Oh ke-8 tuh berarti. Panjang ya. Tapi ini Panjang. full alpha loh. Ya, balik lagi karena udah nggak ada Fanny, udah nggak ada Joy, udah nggak ada Suyo. Iya. Ya next apa ya Alpha buat menangin tempo di early game-nya. Kayak maksain buat Hayabusa ya, karena Iya. yang tersisa di sini benar-benar dikit banget. Tapi meskipun alfanya diambil ya, menurut gue masih bisa ditutup dengan Jushin sih. Lantern Flare kan, Lantern Flare kan yang paling dihindari sebenarnya dengan alfanya. Iya. Alpha gampang mati kite sih. Iya. Gampang banget untuk nge-kiting Alpha. Jadi ya Zushin Wow. bisa banget untuk ngeganggu, tapi ada Hayabusa. Yang akhirnya di pick up dan Hilda mungkin untuk juga langsung. match temponya buset. Wah ini bener-bener kayak play for objective ya mereka ya. langsung Mereka udah tahu gitu loh kalau misalkan ini edit kuncinya banget untuk secure Lord. Dan mereka juga bener-bener sadar ya kalau Alpha ini early engage-nya di area Lord itu kuat banget. Jadi ya daripada nungguin ya kan, daripada mainnya poke damage walaupun bawa Yves, tapi mereka ternyata memilih untuk ke draft composition yang setup dibandingkan dengan counter setup. Iya, dan bahkan ngebuka edit buat di awal ini menurutku bagus banget juga sih. Kayak ya daripada di ban mereka bisa maksimalin nanti editnya untuk teamfight di dalam real world manipulation. Dan teamfight close combatnya udah lengkap sekarang ini buat FNOP. Dan lagi pede-pede juga sih Om pasti karena dia tadi main edit selalu menang kan itu. Iya. Iya. Biasanya lagi kayak feel banget nih. Oke, dan masuk ke rabading selanjutnya ya, tipikal gold laner kah yang akan dihabiskan sama seperti game sebelumnya? Kalau emang mau habisin gold laner aku setuju. Karena ya di sini Kelra yang bakal ambil duluan loh untuk gold lane-nya. Ya, Granger. Ranger bisa dihapus kalau mau. Jadinya ntar ada non-lane matchup mungkin. Main-mainan hero yang lebih tradisional lagi ya, lebih konvensional. Ke Moskov mungkin nanti yang bisa di pick up juga Tigreal. Tigreal Brusco belum pernah lepas di Bahaya di match sih. ini yang mau bahaya. Iya. Karena waktu di match upper bracket-nya ya. itu Tigreal-nya emang bener-bener kayak shining banget. Dan anyway, kalau ngomongin soal hero-nya Brusco, Gatot Kaca sih aku. Iya. Ya apakah ini bakal ditutup kembali ya kan, atau jangan-jangan nanti dia akan bergeser ke Khalid lagi untuk menguasai area sungai, atau Matilda? Karena Matilda juga masih open di sini. Dan Matilda Alpha ini bakal menjadi combo yang sangat-sangat menjengkelkan jujur buat aku pribadi. Walaupun ya sebenarnya masih ada Hilda, masih ada Khalid juga. Ya kalau mereka mau ngebawa Matilda ban Khalid. Iya, Jauh head karena Hilda jauh head dan Haya tuh bener-bener Ya, tempo Rusuh cepet ya. banget ya. temponya cepet banget. Sama kayak mungkin kalau kita dulu ngeliatnya kayak Jauh Julian, Jauh dilihat. itu level 2 udah jalan berdua itu. Combo hero level 2 ya. Kencang pick off. Gatot Ya, Kaca. Gatot Kaca akhirnya. Tigreal Gatot Kaca ya. Jadi menyisakan Matilda Khalid buat diadu mungkin. Tapi kalau misalnya nih coach Why Not masih pengen hitungannya nge-flex editnya di sini dia buka marksman dan bisa aja ntar di last pick dia bisa pick Proteus untuk nutup Hayabusanya itu satu Khalidnya tapi diambil. pasti Khalid. Ya, Khalidnya diambil. Khalidnya diambil. Dia nggak mau bermain dengan Matilda ya. Dia Iya. tahu kalau misalkan Khalid ini kuat banget lawan Matilda. Iya. Tapi ini early damage-nya udah gede banget ya, Iya, Fenop ya, lihat ya. Iya. Tiganya ya. Iya. Kayak dari Disort Tornado, kena force swing-nya juga. Iya, forcing. Agak sedikit membingungkan sebenarnya untuk sekarang ya. Hero apa yang bakal dibawakan oleh Widi, karena kalaupun emang masih ada beberapa yang terbuka adalah chip, mungkin itu bisa jadi opsi, tapi mereka juga tetap butuh magic damage juga di satu sisi lainnya. Dan Iya. Nathan. Zushin ini masih minim banget. Nathan untuk late game, Iya. for sure kayaknya aku lebih suka untuk hal tersebut sih dibandingkan dengan mungkin ambil resiko untuk bawain Moskov atau sejenisnya Om. Iya, karena mereka bisa main entropy juga, bisa keluar Masuk. teamfight-nya. Iya. Ya. Nathan plus one, Plus hero cover mungkin. Oke, dan itu dia Ranger jawabannya. lagi. Ranger. Wow, alright. Dan Carmilla. Ranger Carmilla. Mirip banget ya dengan game kemenangan tadi. Iya. Aku takutnya last pick ini ke Beatrix sih, karena Beatrix shift ini susah banget untuk dijangkau ke lini belakang kecuali dengan Hayabusa dan Hilda. Ya, karena mereka cuma bisa bergantung pada Hayabusa Hilda untuk bisa nge-catch Yves-nya. Yves-nya bakal punya zoning potential yang gede banget. Pakai RWM, pakai box-nya itu yang bisa ganggu mati. Dan mereka bakal main di Intari itu. Iritel bahkan. benar-benar mau di laning phase-in ya. Iya. Mau menang Iron lane ini benar-benar mau dimenangin. semuanya kayaknya. Zushin, Oke. Yves, Ya.
Wow. Ya, ini dia untuk match point dari Fnatic Onyx Philippines. Dan tidak akan ada last statement dari para panelis karena kita yakin kita bisa lihat draft lagi di game selanjutnya. So, casters, please take us untuk game selanjutnya bersama Ranger Emas dan Lim Kocho. Match point memang di tangan dari para pasukan Fnatic Onyx Philippines. Tapi ingat, draft kali ini menjadi salah satu draft acuan di mana tim Liquid berhasil mendapatkan kemenangan pertamanya di Grand Final M6 World Championship. So, tanpa berlama-lama, mari kita berdoa bersama-sama dan kita akan menyemangati tim Indonesia untuk bisa melihat draft yang selanjutnya. Panelis dan para caster percaya tim Liquid Indonesia mampu bertahan di game kali ini melawan Fnatic Onyx Philippines di match point. Let's go to Lane of Down. Satu kalimat sampai tetes terakhir. Itulah yang harus kita lakukan sekarang. Tetap harus kita dukung sampai akhir apapun yang terjadi. Satu game lagi memang untuk Fnatic Onyx Philippines berhasil memenangkan M6 World Championship. Dan kita percaya Liquid akan mengejar. Oke, lihat Liquid Indonesia. Ini dengan adanya kondisi dari Widi menggunakan Carmilla. Itu adalah salah satu hero yang membawa kemenangan di game yang ketiga tadi. Dan Kirk tapi membuat dirinya melakukan rotasi. Ini tandanya dia udah agak cukup worry loh dengan keberadaan dari seorang Aran. Iya. Apalagi Aran juga kan dengan Hilda clear cepet jalan. Itu bakal lebih enak juga. Tapi 3 orang. Oke, tapi nampaknya Aran akan menjadi pilihan utama di depan sana dengan ada flicker for defensive. Tapi King Kong targeting utama dia menuju ke arah jungle terlebih dahulu karena belum ada Spear of Alpha. Dan sekarang kondisinya agak sedikit berbeda. Aran menggunakan ke arah flicker dan ini lebih wise. Karena Aran gak mungkin bisa nahan damage yang diberikan dari seorang Alpha dengan true damage-nya. Ya, dan ada Irrital ya. Jangan lupakan Irrital nih dengan high mobility. Irrital sendiri bikin dari Iron Cheeky bakal susah kenain Rhapsody-nya nih. Ngomong-ngomong soal emblem, Impurage ternyata emblem yang dipilih oleh King Kong. Sementara dari arah mid lane, Tenacity ya pasti dipegang oleh Super Prince karena nggak ada escape yang pasti dari Yves juga. Perbedaannya dengan Yeskiel. Ada Brave Smite juga dengan basic common emblem yang dimana sustain landingnya ini sangat-sangat kuat sebetulnya untuk choosing dari Yeskiel. Oke, dan bahkan di arah bottom lane agak cukup unik ketika sosok dari Brusco ini melakukan sedikit cover terhadap seorang Kelra. Kenapa pasukan dari tim Liquid Indonesia agak cukup jarang untuk di early game melakukan hunting ke arah gold laner? Harusnya ya, karena bukan di ini doang sih sebenarnya sering banget. Fabian terperangkap di depan sana. Flick for defensive harus dikeluarkan. Kita akan lihat dengan coach shadow dikeluarkan tanpa ada cover sama sekali. Membuat para pasukan dari tim Liquid kali ini harus mundur dari ke arah Turtle Brusco. The last man di depan sana yang tertinggal dari Flicker untuk defensif menandakan tanpa adanya Raging Sandstorm. Tapi informasi dari Lim dengan orange buff yang ke take over. Itu dia, King Kong. Seperti biasa meleng dikit, orange buff hilang. Meleng dikit, purple buff hilang. Dan ini Fabian akan stuck di level 4 nih. Kalau nggak dapetin turtle lebih bahaya lagi. Tapi nampaknya Brusco sadar akan hal tersebut. Fabian harus mendapatkan turtle. Karena kalau tidak ini akan merugikan sekali untuk para pasukan dari tim Liquid. Satu turtle, pembayaran atas orange buff. Pertanyaannya, is it worth it? No, lihat levelnya Ci. King Kong sudah masuk di level 7. 7 dia. Dan kalau kita lihat dari level Fabian, mungkin ntar bisa sampai 6, tapi dia udah nggak ada jungle lagi. Tujuan selanjutnya tuh kemana? Lihat Brusco. Bahkan dia punya Register Storm di depan sana. Kondisinya para pasukan dari tim Fnatic Onyx Philippines akan coba membuat Fabian tergencet di arah jungle sendiri. Dan di arah top lane, lihat Aran gak bisa nahan damage yang diberikan oleh seorang King Kong. Dan juga Kirk. Bahkan Flicker telah dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Liquid Indonesia. Mundur adalah sebuah jawaban. Karena Yeskiel is coming. Crimson Bacon telah menuju ke seorang King Kong. Masih mendapat King Kong. Tapi nampaknya kalau di following up oleh seorang Aran. Ini akan menjadi kerugian untuk tim Liquid. Karena dua-duanya punya damage juga dan lihat mid lane. The World Manipulation melakukan defensif di arah mid lane. Membuat Iron Shiki harus mundur ke arah belakang. Dan Dead Sonata atau defensif. Flicker kembali lagi dikeluarkan. Untuk sosok seorang Iron Shiki yang menandakan dia bisa dimakan saat ini. Ya bahkan lihat dari Fabian level 6, stuck. Gak ada jungle lagi. Habis semua. Orange buff-nya bakal menjadi target utama Brusco dan Calvra. Di depan sana berhasil mendapatkan Winnie. Meanwhile permasukan dari tim Fnatic Onyx Philippines. Mereka mencoba untuk mundur ke belakang. Dan mereka berhasil men-stop sedikit dominasi yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Liquid atas War tadi. Ya, tapi ini kalau ngeliat gameplay yang lumayan pasif ya dari Pasif keduanya. dua-duanya. Cuma tempo masih tetap di Fnatic Onyx loh.
Karena kalau kita lihat dari jungle-nya tadi, invade jungle-nya. Memang sih karena factor juga kan. Jadi nggak boleh terlalu galak nih dari Favian juga. Dia harus tahu power hero-nya tuh nggak sekuat itu. Untuk dari early. Semua ada tangan Aran gue rasa. Kalau Aran yang bisa menang gerak, team fight-nya bakal lebih enak. Karena front line-nya mereka juga benar-benar nggak kuat. Dan Kirk. Oke, depan sana Flick for defensive. Dan dengan satu Coach Shadow tapi nampaknya dia nggak berani karena Spear of Alpha available. Satu kali masuk Coach Shadow dari Favian itu bahkan merusak semua yang udah dimiliki dari tim Liquid. Sekarang dia bisa kehilangan Purple, Turtle dan bahkan mereka mencoba melakukan takeover di sana. Aran mencoba untuk melakukan vision. Membuka mata untuk tim Liquid tapi nampaknya tidak akan bisa. Berhasil menangkap Kara Brusco. Tapi ini menjadi sebuah bencana kalau mereka langsung fokus dengan Brusco. Range set sama point. Target mereka menuju ke arah belakang. Kehilangan seorang Brusco tapi dengan Shadow Kill menuju ke seorang Kara. Free hit. Real world manipulation. Arah menjadi target utama. Bahkan Winnie sekalipun gak bisa melindungi. Dari tim Liquid dan Kang. One last standing. And Kang still survive in the Midland. Kehilangan dua pemain dan bahkan dari Favian dikejar habis-habisan oleh seorang Super Freeze. Favian, where are you going Favian? No, where to run? Kerugian kembali diterima oleh tim Liquid ID. Satu tetes darah terakhir dari Kirk tadi yang berhasil selamat nge-buying time. Sisi positifnya Kelra tumbang tadi. Dengan adanya Quad Shadow yang menempel bisa didapetin poin lagi tapi Orange Buff diambil kembali. Kembali diambil start level Favian di level 8. Brusco di depan sana mencoba untuk melakukan menutup rotasi tapi sadar nggak Lim? Di sini tim Liquid benar-benar kesetir. Pertama, gak ada zona farming untuk Favian. Kedua, dari Iron Siki dipaksa ikut team fight karena kehilangannya damage dan kekurangannya damage yang mereka miliki. Ini kehilangan semua momentum farming. Mungkin mereka bisa untuk mirror sementara waktu, Ji. Favian ambil ke arah gold lane-nya dulu. Kasih dia landingnya dulu dan Iron Siki. Oke, di depan sana mereka berhasil melakukan Iron Siki. Winnie bahkan gak bisa menyelamatkan Iron Siki. Meanwhile di arah top lane, Favian! 1-by-1 situation dengan King Kong. Dan bahkan Brusco akan coba dimakan tapi Kelra standby on position. Oh my god. Raging Session for defensive kembali lagi. Beat, only beat. Brusco ini hanya beat belaka. Retribution yang on point membuat Favian setidaknya mendapatkan purple untuk rotasi. Setidaknya. Ya masih ada lah ya. Purple yang bisa Reward dipaksa reward manipulation bersama dengan Spear of Alpha. Maka Soblot. Di depan sana ke Soblot yang on point. Berhasil mencoba untuk menumpahkan sosok Brusco dan kaki kau hilang. Super Friend akan menjadi korban selanjutnya dan setia. 1 poin kill yang sangat mahal atas Super Friends menutup mid lane mereka. Dan mereka bisa dapetin mid lane-nya plus turtle. Itu dia momentum yang tercipta. Oke, Kelra. Yang sakit sekali damage-nya. Favian harus mundur bahkan. Dia nggak bisa masuk terlalu dalam. Dia nggak bisa masuk terlalu dalam. Karena kalau bisa masuk terlalu dalam, Super Kirk akan coba mendapatkan Favian. Super Kirk versus everybody. Bersama dengan Kelra. Dan bakal Brusco is coming. Fight yang berhasil dilakukan para pasukan dari tim Onyx Philippines. Kali ini nggak berhasil melakukan apapun. Dan mereka kehilangan turtle bersama dengan Kirk. Kerugian di tangan dari tim Onyx Philippines. Wah, mulai mengejar kali ini Gold. Yang tadi dipegang full dominasi oleh Onyx Philippines. Sekarang mulai tertarik walaupun masih condong ke arah Fnatic Onyx. Tapi seenggaknya ini menjadi angin segar juga. Widih. Kembali lagi ke Softblood yang berhasil membawa mereka kemenangan di game yang sebelumnya ternyata berhasil mendapatkan satu Shadow Kill. Tidak terlalu berarti, masih terlalu kuat dari Kelra dan juga Super Fiends untuk berbagi 2 damage. Ya seenggaknya untuk clear tadi minionnya. Oh dipaksa. Dipaksa karena dia tahu gak ada Shadow Kill. Sakit banget. Itu dipaksa karena dia tahu gak ada Shadow Kill. Ya seenggaknya Quad Shadow delay-nya akan lebih cepat juga sih. Akan lebih aman. Dan Aran menemukan Super Friends. Oke, Yara menemukan Super Fiends di sana. Bakal coba dipukul mundur ke arah belakang. Satu point kill tapi tidak bisa terlalu lama. Pertukaran dengan Brusco. Masih tidak cukup adil. Romer dengan EXP Laner. Romer dengan EXP Laner. Harganya masih terlalu mahal. Tapi untuk 2 tukar 1 gue rasa Liquid tetap unggul sih. Goldnya pun mulai tertarik sekarang. Visionnya akan hilang. Ketika tidak ada Brusco, gak akan ada nih yang ngebuka vision. Dari segi item Huskclaw dan Berserker Fury. Ini 2 item yang mematikan sekali untuk Kelra. Walaupun iya kita tahu dah dari Favian juga. Dia tipikal yang bisa ngelawan balik dengan Shadow Kill-nya. Tapi buktinya hanya 1 kali tumbang dari Kelra. Ini membuktikan kalau posisinya bagus banget. Lagi kalau kita intip dari Iron Shiki. 2 item Hunter dan juga Malefic. Full penetrasi nih yang akan dibikin. Karena dia sadar. Sulit untuk menembus ke arah Brusco, sulit menembus ke arah Kirk. Mau tidak mau dia harus butuh full penetration. Dan kali ini, kayaknya ada satu yang mereka harus lebih pikirkan dibandingkan owning juga. DDS. Ya itu dia, satu yang harus mereka pikirkan. Kelra, dari tadi ini belum dalam full power 5 versus 5. Itu dia. Dia masih bisa dibilang tidak terpegang. Karena kondisinya ketika dia dimakan sekalipun, ini baru sekali dengan 3 poin kill yang dia miliki.
Masalahnya Great Dragon Spear ini yang bakal bikin damage-nya lebih eksplosif lagi, Ji. Eksplosif dan dia sulit tertangkap. Gua rasa beberapa hit aja kayak 3 hit mungkin Favian dengan kondisi armor break hilang. Itu benar-benar harus dikalkulasi lah dari shadow kill dan sebagainya. Tapi dengan gold yang tipis banget perbedaannya, gue rasa tim Liquid masih bisa nih kalau mau melakukan kontes. Apalagi ngelihat dari faktor yang makin lama makin turun kan power spike-nya. Atau kalau memang mau di skip ambil landing jauh juga oke sih sebetulnya. Oh tapi kayaknya landing jauh bukan sebuah jawaban untuk para pasukan dari tim Liquid. Mereka akan coba memasang Tivan. Widdy standby opposition dari pasangan mencegah secara super friend. Skill yang on point ditambah dengan real pada musuh tidak bisa memberhentikan para pasukan dari tim Liquid. Minimal di belakang sana Aran. Terkena damage yang terlalu sakit untuk seorang Kelra. Dilawan! Di belakang dan dilawan. Berarti bisa on point karena pun tumbang. Damage yang terlalu besar. Bunuh ke belakang. Berhasil mendapatkan loot. Tapi apakah mereka mampu bertahan para pasukan dari tim Liquid? Hanya berhasil mendapatkan 2, tapi itu the best yang bisa dilakukan mereka. The best thing yang bisa mereka dapatkan atas kehilangan Lord yang cukup mahal. Dan walaupun mereka tidak bisa mendapatkan turret di depan, tapi itu adalah yang terbaik. Tapi nggak apa-apa sih, karena untuk tim fight ya balik lagi kan. Fighter versus Assassin, ini akan menjadi awal yang masih lebih unggul dari fighternya. Sementara? Iya, sementara. Karena semakin lama nantinya akan semakin enak juga. Kondisi defensif menurutku bukan berarti nggak bisa juga. Dengan Lord yang pertama, dengan banyaknya objektif yang masih dimiliki. Tapi hati-hati karena gempuran Fnatic Onyx Philippines gak main-main. Oh mereka memasang menuju seorang Widdy, di mereka tahu Kersopol sangat berbahaya. Tapi Shadow Kill berbagi menjadi 4. Tidak ada rasanya Lim sama sekali. Reward manipulation dan surprise. Attack Fnatic Onyx Philippines. Berhasil memporak-porandakan para pasukan dari tim Liquid. Tersisa 2 orang. No way, ini bencana. Dengan Lord yang masih ada dan masih segar di bagian bawah. Reset yang perlu dilakukan. Tim Liquid mungkin respawn time dari mereka juga masih sempat. Tapi sepertinya Fnatic Onyx mereka mau mencoba untuk bestari. Mereka minimal mendapatkan best turret. Tapi depan sana Widdy mencoba untuk bertahan. Para pasukan dari tim Fnatic Onyx Philippines mereka tidak bisa memaksa masuk. Iron Siki masih terlalu kuat. Dan Liquid masih mempertahankan best turret. Masih bisa defense. Masih bisa bertahan. Tim Liquid ID. Mereka memang kalah 2000 gold, tapi bukan berarti nggak ada chance. Masih ada kesempatan, masih ada kemungkinan juga. Selama masih ada best yang berdiri, masih lanjut dari gamenya. Benar-benar Kelra memimpin Fnatic Onyx Philippines ke dalam tempo yang dibalikan. Windtalker Sekencang-kencangnya dengan 2000 gold tanpa ada balas sama sekali Lim. Sama sekali nggak bisa dibalaskan dan bahkan di sini kondisinya dengan adanya sosok Favian dan juga Iron Siki tidak membuat dia gentar dengan ada Wind of Nature. Oh no, bahkan kayak dari Wind Swing-nya ini udah ngejawab banget. King Kong susah banget buat ditumbangkan. Damage reduction, spell farm yang tinggi. Ini bisa ngebalikin darahnya lagi. Apalagi burst damage-nya masih belum terlalu pasti nih. Mereka tipikal DPS, Liquid, bermain front to back. Dengan ya mobilitas yang cepat dari Kelra. Mungkin Super Friends nih satu-satunya target yang paling enak untuk dimakan. Tapi ketika nanti udah jadi Winter, mungkin itu bakal menjadi satu solusi juga untuk Super Friends selamat. Oke, tapi lihat tim di depan sana, Kelra! Siap-siap untuk memberikan damage di depan sana, terlalu sakit untuk seorang Iron Siki, harus menuju ke belakang Crimson, mega power defensive, target akan Shadow Kill, sekalipun dan terperangkap! Favian hampir tumbang dan no way! 2 hit terakhir dari seorang Kelra nyangkut ke seorang Favian, membuatnya tumbang di saat ada Bapak Lord yang terhormat. Projectile attack tadi yang sempat terlempar, dan kali ini 4 melawan 5. Liquid harus mode defensif. Lagi-lagi timing yang sempurna karena Lord yang muncul. Bisa dibilang secara tidak langsung Lord ini akan dijadikan free. Atau bakal dikontes karena Widdy. Oke, mencoba dikontes. Mereka tidak kenal kendor pada pasukan dari Tim Liquid. Mencoba mendapatkan Lord tapi nampaknya gagal. Widdy terperangkap dari sana. Brusko melakukan beat. Kersopol dikeluarkan tanpa ada following action sama sekali. Tapi lihat Kelra melakukan flanking dari top lane. Targetnya menuju ke seorang Iron Siki. Damage dari seorang terlalu besar. Kehilangan Widdy. Mendapatkan Lord. Duanya hilang. No way Lim. Apakah masih ada harapan untuk tim Indonesia, Lim? Fnatic Onyx, mereka membabi buta di bagian depan. Gak peduli apapun, mereka ambil semuanya objektif. Mereka pegang point kill, tetap dicari juga. Walaupun point kill sementara sama, 13 berbanding 13. Tapi dari segi gold, dari segi tempo dan hero, Fnatic Onyx lebih unggul. Yes, mereka lebih unggul. Dan akhirnya respect terhadap seorang Shadow Kill, Hayabusa di-pick dengan ada Wind of Nature oleh tim Fnatic Onyx Philippines. Dan slow push-nya ini yang bahaya. Slow push-nya yang cukup sakit karena high ground defensif dari tim Liquid tidak ada. Bahkan kayak kita lihat dari King Kong udah jadi Winter tadi kan. Ini Shadow Kill udah nggak bisa lagi. Karena Kelra nggak bisa, satu-satunya target berarti cuma Super Friends. Selama Super Friends-nya aman, berarti selesai semuanya.
Dan Lord yang sudah enhance akan menabrak di bagian bawah. Menuju ke arah Turret, termasukkan dari tim Fnatic di Filipina. 3 lane yang berbeda dan mereka dorong secara bersamaan menuju ke arah Turret dari mid lane. Mencoba untuk bertahan di arah depan, langsung ada Shadow Kill. Tapi ternyata Spear of Alpha-nya gagal diberikan menuju ke arah Favian. Turret terlebih dahulu menjadi pilihan utama karena tim Liquid masih strong untuk mempertahankan Turret. Dan ingat, jangan sampai lupa kalau Fnatic di Filipina terkadang mereka memaksakan endgame bukan dengan Lord atau dengan Wave. Jangan lupakan hal tersebut. Harus tetap hati-hati juga. Harus tetap hati-hati. Satu tetes darah terakhir Bestarat dan Terbagi menjadi 2 di depan sana menuju ke arah belakang. Favian terperangkap tapi kalian sedang revolt manipulation. Menangkap ke arah seorang Yeskiel. Ke arah free hitter belakang. Dan bakal lihat round dari seorang Kelra melakukan cutting. 2 damage. Bestnya! Oh my god! Ini pecah! Oh, masih bisa! Para pasukan nanti Fnatic kali Filipina. Mereka gagal untuk melakukan endgame. No! Di depan sana. Dan ini dia. The man, the mid, the legend. Kelra berhasil membawa Fnatic Onyx Philippines menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Fnatic Onyx Philippines kembali membuktikan bahwa BH masih menjadi region terbaik. Lagi-lagi region Indonesia harus mengakui kalau region ID bukan lagi menjadi yang terkuat. Fnatic Onyx Philippines menghancurkan harapan seluruh fans Indonesia untuk membawa kembali juara M Series ke Indonesia. Tim